Adapun rububiyah Allah, yaitu meyakini bahwasanya tiga prinsip utama. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang mengatur. Ini yang disebut dengan rukun rububiyah. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai, memiliki, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang bersama Allah menciptakan alam semesta. Dalam hadis kata Nabi SAW, Kana Allahu walam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah. Kemudian Allah menciptakan apa? Makhluk. Waktu Allah menciptakan makhluk ini, tidak ada yang bersama Allah. Tidak ada malaikat yang ikut serta membantu Allah menciptakan alam semesta. Malaikat juga diciptakan oleh Allah. Jin diciptakan oleh Allah. Para nabi diciptakan oleh Allah. Para wali diciptakan oleh Allah. Maka kita harus yakin Allah Maha Esa, hanya Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nas, di akhir surat Al-Hajj, Duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wahai manusia sekalian, telah dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut dengan baik. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Sekarang antum tanya, antum lihat, sesembahan selain Allah banyak. Ada yang menyembah Nabi Isa. Ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah jin. Ada yang menyembah manusia. Ada yang menyembah hewan. Ya. Ada yang menyembah jin. Seluruh sembahan-sembahan selain Allah, kalau bersatu padu berkumpul untuk ciptakan lalat, mereka tidak bakalan mampu. Padahal Allah mencontohkan lalat hewan yang hina. Siapa yang bisa ciptakan lalat? Hewan yang hina. Allah tidak berbicara tentang makhluk yang mulia, hewan yang hina seperti lalat yang orang semua jijik melihatnya. Siapa yang bisa menciptakan seekor lalat? Jangankan lalat, sampai dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, hadis qudsi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang meniru-niru ciptaanku? Ya. Falyakhluqu habbatan aw yakhluqu dzarratan aw yakhluqu sya'iratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba suruh dia ciptakan semut. Enggak bakalan mampu. Jangankan semut, Allah katakan, coba suruh dia ciptakan sebuah biji benih. Siapa yang bisa ciptakan biji benih? Kalau ditanam kemudian tumbuh, siapa yang bisa ciptakan? Antum kumpulkan seluruh pakar biologi, pakar fisika, pakar kimia, suruh ciptakan suatu biji. Dengan berilmu mereka, kalau ditanam biji tersebut tumbuh. Enggak mungkin. Ya. Ini tidak bicara tentang hewan, baru tumbuh-tumbuhan. Suruh mereka ciptakan telur, kalau dieram kemudian menetas. Kalau bikin telur, kemudian digoreng, ya semua orang bisa. Telur palsu, diceplok, keluar aja. Tapi kalau telur dieram kemudian menetas, siapa yang bisa bikin? Enggak ada yang bisa bikin. Yang bikin cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh kita yakin bahwa tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang, saya dengar di YouTube ada seorang sufi berkata, al-wali qad yakhluq. Wali bisa saja mencipta, katanya. Subhanallah. Gimana wali bisa mencipta? Ini kesyirikan, ya. Jadi ini namanya rububiyah, meyakini hanya Allah yang Maha Pencipta. Di antara makna rububiyah Allah Maha Esa itu bahwasanya hanya Allah yang memiliki alam semesta ini. Karena Allah yang mencipta, maka semua alam semesta ini hanya milik Allah. Allah tidak pernah berikan hak otonomi kepada siapapun dari makhluknya. Tidak ada Allah pernah menyerahkan pantai selatan kepada Nyi Roro Kidul, enggak pernah. Tidak pernah Allah pernah menyerahkan gunung Kelut kepada mbah siapa, kepada jin siapa, enggak. Semuanya milik siapa? Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Makanya dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min khitmir, wal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min khitmir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesembahan-sembahan yang kalian sembah itu tidak memiliki sedikit pun di alam semesta ini meskipun hanya khitmir. Khitmir itu kulit ari yang ada di biji korma. Antum tahu korma kan? Antum kalau korma, antum makan kormanya. Itu bijinya jangan dimakan, ya. Itu ada bijinya. Di biji itu ada selaput. Selaput itu antum bisa buka selaput tersebut. Itu namanya khitmir. Allah mengatakan ini yang bara yang hina yang tipis ini
ini milik Allah Subhanahu wa taala pada sesungguhnya. Karena Allah yang ciptakan. Mereka tidak bisa menciptakan ini. Ya. Maka walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Kata Allah yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki meskipun hanya kulit ya tipis yang ada di biji korma. Kemudian di antara makna rububiyah tadi penciptaan hanya Allah Maha Esa dalam penciptaan, Maha Esa dalam kepemilikan, dan yang ketiga makanya kalau kita di antara makna rububiyah yang kita ucapkan kalau kita terkena musibah, kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada barang kita yang hilang, kita bilang semuanya milik Allah. Innalillah, ya. Ada keluarga kita yang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kita cintai ternyata dipanggil oleh Allah. Kita bilang inna lillah, ya. Ya. Jadi harta milik Allah, ya. Keluarga kita milik Allah, kita sendiri pun milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tadbir, pengaturan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yudabbirul amr minas sama'i ilal ardi. Allah yang mengatur segala urusan dari langit sampai ke bumi, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pun yang terjadi di alam semesta ini keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tidak bisa keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah atur. Bahkan setiap tetesan hujan yang turun itu Allah yang atur. Turun ke mana, kena bagian bumi yang mana, Allah yang atur. Oleh karena Ibnu Qayyim tatkala berbicara tentang keagungan Allah, dia mengatakan, lihatlah butiran-butiran hujan dari langit. Butiran-butiran tersebut tidak pernah bergabung di atas langit kemudian jatuh sekaligus ke atas muka bumi. Seandainya butiran-butiran tersebut terkumpul kemudian jatuh, hancurlah kita ini. Ya. Satu ember aja air kalau jatuh bahaya. Apalagi kemudian satu danau jatuh begitu bahaya. Rumah hancur, orang mati. Tapi jatuhnya per tetes-tetes. Dan setiap tetes tersebut sudah punya tugas mengenai satu titik. Dia tidak akan salah mengenai titik yang lain. Ya. Dan itu semua sudah diatur. Tiap tetes yang Allah turunkan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah rezeki manusia. Manusia sebanyak ini. Saya kadang sering ya. Naik pesawat kemudian mau turun di Jakarta. Saya lihat di bawah, wow, bangunan begitu banyak. Manusia begitu banyak, Bekasi apalagi. Padat manusia banyak, tapi semuanya bisa makan 3 kali sehari. Padahal kalau dilihat di sini juga enggak ada sawah, enggak ada enggak ada kolam, enggak ada tempat ikan, enggak ada sumber makanan, tapi semuanya bisa makan. Siapa yang kasih rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah kalian wahai orang musyrikin membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Masalah rezeki mereka tanggungan kami sebagaimana rezeki kalian tanggungan kami, ya. Oleh karenanya Allah yang mengatur segalanya. Semua yang terjadi dalam semesta diatur oleh Allah Subhanahu dengan hikmahnya. Walillahi hikmatun balighah. Allah memiliki hikmah yang Allah kehendaki. Oleh karenanya barang siapa yang salah dalam 3 perkara ini maka dia salah dalam masalah rububiyah. Rububiyah artinya pengaturan, kepemilikannya. Ya. Ini namanya tauhid ar-rububiyah.